Selamat datang pemirsa setia Naga Timur YouTube, dan pemirsa halaman meditasi Tantra. Pada video kali ini, kita akan mengupas kitab Vikyan Bhairava Tantra, dengan sutra tentang tipuan pikiran. Pertanyaan, bagaimana mungkin, dengan menjadi sadar akan suatu titik tertentu, pada proses pernapasan, seseorang dapat dengan mudah mencapai pencerahan? Apakah mungkin kita menjadi terbebaskan dari ketidaksadaran, hanya dengan memperhatikan adanya jeda yang pendek, dan sejenak ketika bernapas? Pertanyaan ini penting, dan pertanyaan seperti ini kemungkinan muncul pada pikiran banyak orang. Banyak hal yang harus dipahami. Pertama, engkau mengira bahwa spiritualitas itu sulit untuk dicapai, padahal, tidak seperti itu. Spiritualitas tidaklah sulit, bukan pula sebuah pencapaian. Apapun keadaan dirimu, engkau sudah spiritual, tidak ada hal baru yang perlu ditambahkan, atau dihilangkan, dari keberadaan dirimu. Engkau adalah sejatinya sempurna. Ini bukanlah tentang menjadi sempurna, di suatu waktu di masa depan. Bukan juga tentang kewajiban bagimu, untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk menjadi dirimu sendiri. Ini bukanlah sebuah perjalanan dengan sebuah tujuan di suatu tempat, engkau tidaklah pergi kemana-mana. Engkau sudah di sana, di tujuan. Apa yang ingin dicapai sudah tercapai. Pemikiran ini harus diresapi dalam-dalam. Hanya dengan begitu, engkau akan dapat memahami, kenapa sebuah teknik yang sederhana dapat membantu. Jika spiritualitas adalah suatu pencapaian, maka tentunya hal tersebut akan terasa sulit, tidak hanya sulit, bahkan sangat mustahil. Jika engkau tidaklah spiritual, engkau tidak akan, dan tidak pernah bisa menjadi spiritual. Karena bagaimana caranya, seseorang yang bukan spiritual dapat menjadi spiritual? Jika engkau belumlah ilahi, maka tidaklah mungkin, tidak ada caranya. Dan bagaimanapun usaha yang engkau lakukan, upaya yang dilakukan seseorang yang belum ilahi, tidaklah dapat menimbulkan keilahian. Jika dirimu sendiri belum ilahi, maka upayamu pun tidak dapat membuat keilahian, maka hal ini menjadi mustahil. Akan tetapi keadaan yang sebenarnya, adalah sangat bertolak belakang. Engkau sudah menjadi apa yang ingin dirimu capai. Akhir dari penantian sudah tersedia, ada di dalam dirimu. Sekarang dan di sini, di saat inilah, engkaulah yang telah lama dikenal sebagai ilahi. Titik akhir ada di sini, inilah yang terjadi. Itulah kenapa, teknik yang sederhana ini dapat membantu. Teknik ini bukan mengenai pencapaian, tapi sebuah penemuan. Penemuan sesuatu yang tersembunyi, dan terpendam dalam hal-hal yang sangat-sangat kecil. Kepribadianmu bagaikan pakaian, tubuhmu di sini, tersembunyi di dalam pakaian, seperti halnya spiritualitasmu di sini, tersembunyi dalam sehelai pakaian. Pakaian ini adalah kepribadianmu. Engkau bisa telanjang saat ini di sini, dan dengan cara yang sama, dirimu dapat telanjang dalam spiritualitas. Tapi dirimu tidak tahu pakaian itu sebagai apa, engkau tidak tahu kenapa dirimu tertutupi oleh pakaian tersebut. Engkau tidak tahu bagaimana caranya menjadi telanjang. Engkau sudah berada dalam pakaian ini begitu lama. Pada setiap kelahiran, engkau telah berada di dalam pakaian tersebut, dan dirimu telah sangat mudah dikenali dengan pakaian tersebut. Sehingga, engkau tidak lagi memikirkan pakaian itu. Engkau mengira pakaian itu adalah dirimu. Padahal itulah satu-satunya penghalang. Sebagai contoh, engkau memiliki sejumlah harta karun, akan tetapi engkau telah lupa, atau belum menyadari, bahwa benda yang dimaksud ini adalah sebuah harta karun, dan engkau pergi mengemis di jalanan. Engkau adalah pengemis. Jika seseorang berkata, pergi dan lihatlah ke dalam rumahmu, engkau tidak perlu menjadi pengemis. Engkau bisa menjadi raja saat ini juga. Pengemis pun berkata dengan sengit, omong kosong apa yang engkau katakan. Bagaimana bisa aku menjadi raja saat ini? Aku sudah mengemis selama bertahun-tahun dan sampai saat ini pun aku tetaplah seorang pengemis, dan bahkan jika aku mengemis seumur hidupku, aku tidak akan bisa menjadi raja. Jadi kata-katamu itu sangat absurd dan tidak logis, jika mengatakan bahwa aku bisa menjadi raja sekarang juga. Sangat mustahil, pengemis pun tidak dapat mempercayainya. Kenapa? Karena pikiran untuk mengemis sudah mengendap lama. Tapi jika harta karun tersebut terpendam di dalam rumah, maka dengan menggali, mengeluarkan tanah sedikit demi sedikit, maka dengan mudah harta tersebut akan ditemukan. Segera ia tidak akan perlu mengemis lagi, ia akan menjadi seorang raja. Hal ini sama dengan spiritualitas, diibaratkan seperti harta terpendam. Tidak ada yang dapat kita ambil langsung dari masa depan. Engkau hanya belum menyadarinya.
Tapi spiritualitas sudah berada di dalam dirimu. Engkaulah harta karunnya, tapi tetap saja engkau pergi mengemis, dan meminta akan spiritualitas. Sehingga teknik yang sangat sederhana dapat membantumu. Bagaikan menggali tanah, sedikit demi sedikit, ini tidak memerlukan usaha yang besar, dan engkau dapat segera menjadi raja. Yang engkau perlu lakukan adalah menggali dan membuang tanahnya. Dan ketika aku mengatakan buang tanahnya, ini bukan sebuah perumpamaan. Secara harfiah tubuhmu adalah bagian dari bumi, dan engkau telah dapat dikenali dari tubuh tersebut. Membuang tanah ini sedikit saja, membuat lubang di dalamnya, dan engkau akan mendapatkan harta tersebut. Itulah sebabnya, kenapa pertanyaan ini akan muncul pada banyak orang. Sungguh, mungkin semua orang akan bertanya, betapa sederhananya teknik ini, hanya menyadari akan adanya napasmu, menyadari udara yang masuk dan keluar, dan menyadari adanya interval di antara keduanya. Apakah ini cukup? Ini sangat mudah. Apakah cukup untuk mencapai sebuah pencerahan? Apakah ini satu-satunya yang membedakan engkau dengan seorang Buddha, bahwa engkau tidak dapat menyadari adanya jeda antara dua napas, sedangkan Buddha telah menyadarinya? Apakah hanya ini saja? Ini terasa tidak masuk akal. Engkau dan Buddha terpisah jarak yang luas. Jarak yang terasa tak terhingga jauhnya. Jarak antara seorang pengemis dan raja juga nampak tak terhingga jauhnya, namun sang pengemis bisa saja menjadi seorang raja, jika harta itu sudah ditemukannya. Buddha pernah menjadi seorang pengemis seperti dirimu. Ia tidak selalu menjadi seorang Buddha. Pada suatu waktu, sang pengemis mati, dan ia menjadi penguasa. Ini bukan proses yang bertahap, sang Buddha tidaklah menabung dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit, hingga suatu waktu ia bukanlah seorang pengemis dan ia menjadi raja. Tidak, seorang pengemis tidak akan pernah menjadi raja jika ia haruslah mengumpulkan hartanya sedikit demi sedikit, ia akan tetap menjadi pengemis. Ia mungkin akan menjadi pengemis yang kaya, namun ia tetaplah menjadi seorang pengemis. Dan seorang pengemis yang kaya adalah pengemis yang lebih besar dari pengemis yang miskin. Tiba-tiba saja, suatu hari sang Buddha menyadari harta terpendamnya. Maka saat itu juga, ia bukanlah seorang pengemis, ia menjadi seorang penguasa. Jarak antara Siddhartha Gautama dan Buddha Gautama itu tak terhingga. Ini sama antara jarak antara engkau dan Buddha. Tapi harta yang terpendam di dalam dirimu, sama banyaknya dengan yang ada pada seorang Buddha. Ambil suatu perumpamaan, seseorang yang lahir dengan mata yang buta, mata yang terjangkit penyakit. Untuk orang buta tersebut, dunia adalah hal yang berbeda, operasi yang kecil dapat mengubah segalanya. Karena hanya matanya saja yang perlu disembuhkan. Pada saat mata tersebut telah siap, pemandangan yang sebelumnya terhalangi dan tak dapat ia lihat, akan mulai nampak di matanya. Bagaikan engkau berada di sebuah rumah tanpa jendela, pemandangan tersebut selalu ada di luar rumah tersebut. Hanya tidak ada jendela untuk melihatnya. Engkau bisa membuat lubang di dinding, dan mendadak engkau bisa melihat pemandangan di luar rumah. Kita ini sudah menjadi apa yang akan terjadi. Apa yang seharusnya menjadi, apa yang memang terjadi. Masa depan sudah terjadi dan terhalang masa kini, segala kemungkinan sudah ada benihnya. Hanya sebuah jendela yang perlu dibuat, hanya sebuah operasi kecil yang diperlukan. Jika engkau bisa memahami ini, bahwa spiritual itu sudah engkau miliki, sudah ada dalam dirimu, maka tidaklah ada masalah tentang besarnya usaha yang harus engkau lakukan. Sungguh, tidak perlu banyak usaha. Hanya usaha kecil saja yang perlu dilakukan, semakin sedikit semakin baik. Dan bahkan lebih baik lagi jika engkau tidak perlu mengeluarkan usaha apapun. Dan itulah yang akan terjadi, seringkali terjadi, bahwa semakin engkau berusaha, semakin sulit engkau dapatkan. Engkau telah coba segala macam usaha, perjuanganmu, kesibukanmu, kerinduanmu, harapanmu, akan menjadi penghalang. Tapi dengan sangat sedikit usaha yang tanpa usaha sama sekali menurut Zen, melakukan sesuatu tanpa melakukan apa-apa maka akan lebih mudah terjadi. Semakin engkau tergila-gila, semakin kecil kemungkinan akan terjadi. Bagaikan engkau memiliki pedang namun hanya jarum yang engkau perlukan. Pedang yang engkau miliki tidak akan membantumu, pedang memang lebih besar dari jarum, tapi jika saat yang engkau perlukan hanyalah sebuah jarum, pedang tersebut tidak dapat engkau gunakan. Pergilah ke tukang jagal, ia memiliki banyak alat yang besar. Kemudian pergilah ke dokter bedah otak, engkau tidak akan menemukan alat-alat sebesar yang dimiliki tukang jagal. Dan jika engkau benar menemukan yang sama besarnya, maka segeralah tinggalkanlah dokter tersebut.
Dokter bedah otak bukanlah tukang jagal. Ia memerlukan alat yang sangat kecil semakin baik. Teknik spiritualitas lebih halus, tidak kasar dan mencolok. Teknik spiritual tidak mungkin kasar karena operasinya bahkan lebih halus, tidak terlihat pada otak. Tentu saja dokter bedah tetap melakukan tindakan pada benda yang nyata dan terlihat, namun ketika engkau bekerja pada hal yang spiritual, maka tindakan yang engkau lakukan akan semakin menjadi lebih estetis dan penuh rasa. Tidak ada benda yang besar dan kasar di sana, hanya ada yang halus. Teknik-teknik menjadi halus, itu adalah hal pertama. Pertanyaan yang kedua, jika ada benda yang berukuran kecil, bagaimana mungkin sebuah lompatan yang besar dapat terjadi melaluinya? Petik 2. Konsep ini terasa tidak masuk akal, tidak ilmiah. Saat ini ilmu pengetahuan sudah mengetahui bahwa semakin kecil sebuah partikel, semakin atomik, semakin mudah meledak, dan sangat besar. Semakin kecil ukurannya, semakin besar efek yang ditimbulkannya. Engkau yang lahir sebelum tahun 1945, dapatkan engkau temukan penyair atau pengarang yang dapat membayangkan dua ledakan atom dapat meluluh lantakkan dua kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. 200.000 orang dengan mudahnya lenyap begitu saja dalam hitungan detik. Dan berasal dari mana energi yang didapat untuk ledakan tersebut? Dari sebuah atom, partikel yang paling kecil yang dapat meledakkan dua kota. Atom tidak dapat dilihat dengan alat apapun, kita hanya bisa melihat efek yang ditimbulkannya, jadi jangan mengira bahwa pegunungan Himalaya itu lebih besar karena ukurannya. Pegunungan Himalaya pun akan tidak berdaya jika mengalami ledakan atom. Satu atom yang kecil dapat menghancurkan seluruh pegunungan Himalaya. Ukuran pada enda materi bukan melulu tentang kekuatan. Kebalikannya, semakin kecil ukurannya, semakin besar daya jangkaunya. Semakin kecil ukurannya, semakin padat terisi kekuatan. Teknik sederhana ini bagaikan bom atom. Seseorang yang melakukan hal yang lebih sulit belumlah memahami ilmu tentang bom atom. Engkau akan berpikir bahwa seseorang yang bekerja dengan atom-atom adalah orang yang bertubuh kecil dan bekerja dengan hal yang kecil, dan orang yang bekerja di Himalaya akan terlihat sangat besar. Hitler bekerja dengan massa yang besar, Mao juga bekerja dengan massa yang besar. Sedangkan Einstein dan Planck, mereka bekerja di laboratoriumnya dengan benda materi yang sangat kecil, partikel energi. Tapi pada akhirnya, tanpa penelitian Einstein maka politisi tersebut tak akan berdaya. Mereka memang bekerja pada hal-hal yang lebih besar, tapi mereka tidak memahami rahasia tentang ukuran yang kecil. Kaum moralis selalu bekerja pada tujuan-tujuan yang besar, tapi hal itu adalah kasar. Hal yang terlihat sangat besar. Mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk memperbaiki norma, melakukan ini dan itu, untuk sanyama, menguasai, mengontrol. Mereka berusaha untuk mengendalikan, yang mereka bangun terlihat sangat besar. Tantra tidak seperti itu. Tantra adalah tentang rahasia atomik di dalam diri manusia, di dalam pikiran manusia, di dalam kesadaran manusia. Dan Tantra telah mencapai rahasia-rahasia atomik. Metode ini adalah metode atomik. Jika engkau dapat mencapainya, hasilnya bagaikan ledakan kosmik di dalam dirimu. Hal lain yang perlu diingat, jika engkau dapat mengatakan, bagaimana mungkin latihan yang begitu sederhana dan mudah dapat membuat seseorang menjadi tercerahkan? Maka engkau mengatakannya karena engkau belum melakukan latihan tersebut. Jika engkau melakukannya, maka engkau tidak akan mengatakan ini sebagai latihan yang mudah dan sederhana. Latihan ini memang terlihat seperti itu karena hanya perlu dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat saja. Apakah engkau tahu rumus bom atom? Rumus tersebut cukup dijelaskan dengan 2 atau 3 kata saja. Dan dengan 2 atau 3 kata tersebut, siapa yang dapat memahaminya, siapa yang dapat menggunakannya, dapat menghancurkan seluruh dunia. Rumus yang sangat sederhana, ini pun juga bagaikan sebuah rumus. Jika engkau melihat pada rumus tersebut akan terlihat bagaikan hal yang sangat mudah dan sederhana. Padahal tidak, coba saja melakukannya. Ketika engkau melakukannya, maka engkau akan tahu bahwa ini tidak mudah. Ini terlihat mudah, akan tetapi berbicara mengenai hal yang lebih dalam. Engkau akan menganalisa prosesnya, kemudian engkau akan paham. Ketika engkau menarik napas masuk, engkau tidak akan merasakan napas tersebut. Engkau akan segera menyangkalnya. Engkau akan mengatakan, ini tidak benar, kita tidak dapat. Sadar terus-menerus, tapi kita tetap merasakan napas itu. Tidak, engkau tidak merasakan napas yang masuk, yang engkau rasakan adalah lintasannya. Lihatlah ke laut.
Ombak ada di sana, engkau melihat ombak tersebut. Tapi ombak tersebut diciptakan oleh udara, oleh angin. Engkau tidak dapat melihat angin. Engkau melihat efeknya pada air. Ketika engkau menarik napas masuk, udara tertangkap oleh lubang hidung. Engkau merasakan lubang hidungmu, tapi engkau tidak tahu napas seperti apa. Ketika udara turun ke dalam tubuh, yang engkau rasakan adalah lintasannya. Kemudian udara kembali, sekali lagi yang engkau rasakan adalah lintasannya. Engkau tidak pernah merasakan napasnya, engkau hanya merasakan sentuhannya dan lintasan ini berbeda saat Siva mengatakan, sadarlah. Pertama engkau akan menyadari akan perlintasan itu, kemudian ketika engkau sudah sepenuhnya sadar akan lintasan tersebut, hanya pada saat itulah engkau akan mulai, perlahan-lahan, menyadari napas itu sendiri. Dan ketika engkau menjadi sadar akan napas itu, maka engkau akan mampu untuk menyadari jeda, interval pada napas itu. Dan ini tidak semudah yang terlihat. Untuk Tantra, untuk semua yang mencari, terdapat beberapa lapis kesadaran. Jika aku merangkulmu, pertama engkau akan menyadari sentuhanku pada tubuhmu. Bukan cintaku, cintaku tidaklah terlihat. Dan biasanya kita tidak akan menyadari cinta. Kita hanya menyadari tubuh yang sedang bergerak. Kita tahu gerakan yang penuh cinta serta gerakan yang tanpa cinta, tapi kita tidak tahu apa-apa mengenai cinta itu sendiri. Jika aku menciummu, engkau akan merasakan sentuhan, bukan cintaku. Ini menunjukkan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tidak kentara. Dan jika engkau dapat merasakan cintaku maka ciuman itu akan mati, tidak akan berarti apa-apa. Jika engkau bisa menyadari cintaku, maka saat itulah engkau menyadari kehadiranku. Karena sesungguhnya itulah lapisan yang paling dalam. Saat napas masuk, engkau rasakan sentuhannya, bukan napas itu sendiri. Tapi engkau pun tidak sepenuhnya merasakan sentuhan tersebut. Jika ada hal yang salah barulah engkau dapat merasakannya. Jika engkau mengalami kesulitan bernapas, maka engkau akan merasakannya. Jika tidak engkau tidak akan merasakan apa-apa. Langkah pertama untuk menyadari perlintasan ini adalah ketika napas terasa menyentuh, pada saat itulah sensitivitasmu akan muncul. Akan butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi sangat sensif sehingga bukan sentuhannya, melainkan gerakan napas yang kita sadari. Saat itulah, menurut Tantra, engkau akan mengetahui apa itu prana, energi kehidupan. Dan hanya ketika adanya jeda saat napas terhenti, ketika napas berhenti bergerak, atau ketika pusat tubuh atau titik temu tersentuh oleh napas, atau titik perlintasan saat napas yang masuk berganti menjadi napas keluar. Engkau akan rasakan bahwa melakukan ini sulit, tidak sesederhana yang terlihat. Jika engkau melakukan sesuatu, jika engkau masuk ke dalam pusat ini, maka saat itulah engkau tahu betapa sulitnya hal ini. Buddha memerlukan waktu 6 tahun untuk masuk ke dalam pusat yang melampaui napas. Untuk masuk ke dalam ini, ia telah mengalami 6 tahun perjalanan yang sangat sulit, lalu kemudian ini terjadi. Mahavira bahkan melakukannya selama 12 tahun barulah ini terjadi. Padahal rumusnya sangat sederhana, dan secara teoritis hal ini dapat terjadi setiap saat, tapi hanya sebatas teori. Teorinya tidak ada penghalang, jadi kenapa tidak dapat terjadi saat ini juga? Karena penghalang sesungguhnya adalah engkau. Kecuali jika bagimu ini bisa terjadi kapan saja. Harta karunia ada di sana. Metodenya pun engkau tahu. Engkau bisa menggali, tapi engkau tidak melakukannya. Bahkan pertanyaan ini hanyalah tipuan untuk tidak menggali, karena pikiranmu berkata, semudah itu. Jangan bohong, bagaimana bisa engkau menjadi Buddha dengan cara yang sangat mudah? Ini tidak akan terjadi, dan kemudian engkau tidak akan melakukan apa-apa, karena bagaimana bisa ini terjadi? Pikiran itu sangat rumit. Jika aku mengatakan ini sangat sulit, pikiran akan mengatakan, ini sangat sulit jauh dari kemampuanmu. Jika aku mengatakan ini sangat mudah, pikiran akan mengatakan ini sangat mudah hingga hanya orang bodoh saja yang bisa percaya, dan pikiran kemudian melakukan rasionalisasi, selalu melarikan diri dari hal yang seharusnya dilakukan. Pikiran menciptakan penghalang. Ini akan menjadi penghalang jika engkau rasa ini sangat mudah, atau sangat sulit, lalu apa yang akan engkau lakukan? Engkau tidak dapat melakukan hal yang mudah, engkau pun tidak dapat melakukan hal yang sulit. Lalu apa yang akan engkau lakukan? Katakan padaku, jika engkau mau melakukan hal yang sulit, aku akan buat ini menjadi sulit. Jika engkau akan melakukan hal yang mudah, aku akan membuatnya menjadi mudah. Ini keduanya, tergantung bagaimana ini dipahami. Tapi satu hal yang sangat penting, bahwa engkau akan melakukannya.
Jika engkau tidak melakukannya maka pikiran akan selalu memberikanmu berbagai macam alasan. Secara teoritis, sangatlah mungkin pada saat ini dan di tempat ini tidak ada penghalang yang nyata. Namun tetap ada penghalang yang mungkin tidak nyata, mungkin hanya psikologis saja, hanya ilusimu semata, tapi penghalang-penghalang itu ada. Jika aku katakan padamu, janganlah takut, pergi. Apa yang engkau pikirkan sebagai ular bukanlah ular, itu hanya tali biasa, tetap saja rasa takut itu ada, bagimu tali itu terlihat seperti ular. Jadi apapun yang aku katakan tidak akan membantumu. Engkau gemetar, engkau ingin kabur dan melarikan diri. Aku katakan itu hanyalah tali, tapi pikiranmu mengatakan, orang ini pasti bekerja sama dengan ular tersebut. Pasti ada sesuatu yang salah. Orang ini memaksaku menghadapi ular tersebut. Dia mungkin menginginkan kematianku, atau hal lainnya. Jika aku mencoba meyakinkanmu dengan sungguh-sungguh bahwa itu hanyalah tali, apa yang aku lakukan hanya akan menunjukkan bahwa aku memaksa engkau menghadapi ular tersebut. Jika aku mengatakan secara teoritis bahwa sangat mungkin melihat tali sebagai tali pada saat ini, pikiranmu akan menciptakan banyak sekali masalah. Pada kenyataannya tidak ada dilema, tidak ada masalah yang nyata. Tidak pernah ada, dan tidak pernah akan ada. Di dalam pikiranlah masalah itu ada, dan apa yang engkau lihat nyata berada di balik pikiran. Sehingga kenyataan menjadi problematis. Pikiranmu bekerja seperti penjara. Ini membagi dan membuat masalah. Dan tidak hanya itu, pikiran jugalah yang mencarikan solusi yang nantinya justru membuat masalah semakin dalam, karena pada kenyataannya tidak ada masalah sama sekali. Realita merupakan keadaan tanpa masalah yang absolut. Tapi engkau tidak dapat melihat segala sesuatunya tanpa masalah. Kemanapun engkau melihat, engkau membuat masalah itu ada. Caramu melihat sudah problematis. Aku katakan padamu teknik bernapas ini. Dan saat ini pikiran ini berkata, ini sangat gampang. Kenapa? Kenapa pikiran mengatakan teknik ini mudah? Ketika untuk pertama kalinya mesin uap diciptakan, tidak ada yang mempercayainya. Ini terlihat sangat sederhana, tidak dapat dipercaya. Ketika uap yang sama yang engkau pahami ada di dapurmu, diceret untuk membuat minuman panasmu, juga uap yang sama ada dan menjalankan sebuah mesin, menggerakkan ratusan penumpang beserta barang-barangnya. Uap yang sama yang engkau sangat kenali. Ini tidak dapat dipercaya. Tahukah engkau apa yang terjadi di Inggris? Ketika kereta pertama kali dijalankan, tidak ada yang siap untuk duduk di dalamnya, tidak ada sama sekali. Banyak orang harus dibujuk, disuap, diberikan uang untuk duduk di dalam kereta, tapi pada akhirnya mereka melarikan diri. Mereka mengatakan, tidaklah mungkin uap dapat melakukan keajaiban seperti ini, hal sesederhana uap air. Dan jika mesin itu bergerak, itu karena ada kekuatan makhluk jahat yang bekerja di suatu tempat. Makhluk itulah yang menggerakkan mesin tersebut, bukan uapnya. Dan apakah dapat Anda jamin bahwa ketika benda ini mulai bergerak akan dapat Anda hentikan? Tidak ada jaminan yang dapat diberikan karena ini merupakan kereta yang pertama kali dan satu-satunya yang ada. Tentunya kereta tersebut juga tidak pernah berhenti sebelumnya, yang ada hanyalah sebuah kemungkinan. Karena hal tersebut belum pernah terjadi, maka ilmuwan pun tidak dapat mengatakan, ya ini akan berhenti. Secara teori tentunya dapat kereta tersebut berhenti, tapi orang ini tidak tertarik pada teori. Mereka hanya tertarik jika ada suatu kejadian nyata di mana kereta itu dapat berhenti. Dan jika tidak pernah berhenti apa yang akan terjadi pada kami yang berada di dalamnya? Maka sebanyak 12 tahanan dari penjara dipaksa menjadi penumpang. Toh pada akhirnya mereka semua akan mati, karena mereka telah mendapat vonis hukuman mati, sehingga tidak akan ada masalah jika kereta tersebut tidak dapat berhenti. Kereta itu akhirnya membawa seorang pengendara yang cukup gila untuk berpikir jika kereta itu dapat dihentikan, sang ilmuwan yang menciptakan kereta tersebut, dan 12 penumpang yang bagaimanapun pada akhirnya akan terbunuh dan mati. Hanya dengan uap air, begitu kata mereka pada saat itu. Tapi saat ini tidak ada yang mengatakan hal tersebut, karena kereta memang bisa bergerak dengan uap air dan engkau tahu itu. Semuanya sederhana, realita itu sederhana. Ia menjadi kompleks hanya karena ketidaktahuan. Jika tidak semuanya sederhana, sekali engkau tahu itu, maka akan menjadi sederhana pula hal tersebut. Ingatlah, kesulitan untuk bisa mengetahui bukan karena realita yang ada, tapi karena pikiranmu sendiri. Teknik ini sederhana, tapi tidak akan mudah untukmu.
Pikiranmu akan membuatnya menjadi sulit saat melakukannya. Teman yang lain berkata, jika aku mencoba metode ini, dengan menjadi sadar akan pernapasanku, jika aku memberikan perhatian pada pernapasanku, maka aku tidak dapat melakukan hal lainnya, karena seluruh perhatianku teralih kepada pernapasan. Dan jika aku melakukan hal lain maka aku tidak dapat sadar akan napasku sendiri. Ini akan terjadi, maka pada awalnya pilih periode waktu di pagi atau malam hari atau kapan saja. Untuk 1 jam lakukan latihan tersebut, jangan lakukan hal lainnya. Hanya berlatih. Saat engkau sudah terbiasa, maka itu tidak akan menjadi masalah lagi. Engkau dapat melakukannya sambil berjalan dan engkau tetap dapat sadar akan napasmu sendiri di antara menyadari, awareness, dan memperhatikan attention, ada sebuah perbedaan. Ketika engkau memberikan perhatian pada sesuatu itu menjadi eksklusif. Engkau harus melepaskan perhatianmu dari hal lain. Jadi dalam perhatian ada ketegangan, tension. Itu sebabnya hal ini disebut perhatian, attention. Engkau memberikan perhatian kepada satu hal dengan mengorbankan hal lain. Jika engkau memberikan perhatian pada napasmu, engkau tidak bisa memperhatikan jalan saat berkendara atau berjalan. Jangan coba ini saat berkendara karena engkau tidak bisa memberikan perhatian pada keduanya. Memperhatikan berarti satu hal secara eksklusif. Menyadari adalah hal yang jauh berbeda. Hal ini tidak eksklusif. Ini tentang kesadaran, tentang menjadi sadar. Engkau sadar ketika kesadaran tersebut berasal dari dalam. Napasmu ada dalam kesadaranmu. Engkau berjalan dan seseorang melewatimu, engkau sadar akan hal tersebut. Seseorang membuat kebisingan di jalanan, kereta api yang berjalan, pesawat yang terbang di atasmu, semuanya ada dalam kesadaranmu. Kesadaran itu inklusif, perhatian itu eksklusif. Walau pada awalnya perhatianlah yang lebih dulu ada, maka cobalah pada waktu-waktu yang tertentu. 1 jam saja, berikan perhatian pada napasmu. Perlahan-lahan engkau akan mampu mengubah perhatianmu menjadi sebuah kesadaran. Kemudian lakukan hal sederhana, contohnya, berjalanlah perlahan dengan kesadaran penuh akan berjalan dan bernapas. Jangan ciptakan perbedaan antara berjalan dan bernapas. Jadilah pengamat untuk keduanya. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Lihat, sebagai contoh aku dapat memberikan perhatian pada satu wajah peserta di sini. Jika aku memberikan perhatian untuk satu wajah saja, wajah-wajah peserta lainnya bagiku tidak ada. Jika aku memberikan perhatian pada satu wajah saja, maka yang lain tersingkirkan. Jika aku memberikan perhatian hanya pada hidung dalam wajah tersebut, maka bagian wajah lainnya akan tidak nampak. Dan aku bisa melanjutkan dengan menyempitkan perhatianku hanya pada satu titik saja. Hal sebaliknya juga dapat dilakukan, aku memberikan perhatian pada seluruh wajah, kemudian mata dan hidung dan semua yang ada di sana. Kemudian aku melebarkan fokusku, aku melihatmu bukan sebagai individual, tapi sebagai sebuah kelompok. Kemudian seluruh kerumunan ada dalam perhatianku. Jika aku melihatmu berbeda dari kebisingan yang ada di jalan, maka aku menyingkirkan jalan tersebut. Tapi aku dapat melihatmu dan jalanan sebagai sebuah kesatuan. Kemudian aku menyadari adanya engkau dan jalanan itu. Aku bisa menyadari keseluruhan alam semesta. Ini semua bergantung pada fokusmu, dengan menjadi lebih besar dan besar. Memang pada awalnya mulai dari memperhatikan terlebih dahulu dan ingatlah bahwa engkau dapat menumbuhkannya menjadi sebuah kesadaran. Maka pilihlah waktu yang pendek terlebih dahulu. Pagi hari adalah waktu yang baik karena engkau segar, energi yang ada vital, semuanya terbit dan terbangun. Engkau lebih hidup dan segar di pagi hari. Dokter berkata bahwa tidak hanya lebih segar dan hidup di pagi hari, bahkan tubuhmu pun lebih tinggi ketimbang di malam hari. Jika tinggimu 6 kaki, maka di pagi hari setidaknya tinggimu 6 kaki dan 1,5 inci dan di malam hari kembali menjadi 6 kaki. 1,5 inci ini hilang karena tulang belakangmu lebih rapat saat lelah. Maka pada pagi hari engkau lebih segar, muda, dan penuh dengan energi. Lakukan ini, jangan jadikan meditasi menjadi kegiatan terakhirmu. Jadikanlah yang pertama. Kemudian ketika engkau telah menjadikan ini sebuah kebiasaan, ketika engkau bisa duduk selama 1 jam tenggelam dalam napas, fokus, sadar, ketika engkau mengetahui hal ini, saat itulah engkau telah dapat memperhatikan napasmu tanpa usaha lebih. Ketika engkau relaks dan menikmatinya tanpa paksaan, saat itulah engkau telah mencapainya. Lalu lakukan hal lain, sebagai contoh, berjalan. Ingatlah keduanya, kemudian tambahkan hal lain.
Setelah beberapa waktu engkau akan mampu menyadari napasmu setiap waktu, bahkan saat tidur. Dan hanya ketika engkau sadar bahkan saat tubuh tertidur engkau tidak dapat mengetahui dalamnya dirimu. Tapi ini akan terjadi, secara perlahan-lahan akan terjadi. Seseorang harus menjadi lebih sabar dan harus memulainya dengan benar. Ketahuilah, karena pikiran yang penuh tipu daya akan selalu mencoba untuk memberimu awal yang salah. Kemudian engkau akan berhenti mencoba setelah 2 atau 3 hari dan berkata, ini semua sia-sia belaka. Pikiran akan selalu memberikan start yang salah. Jadi selalu ingat untuk memulainya dengan benar, karena permulaan yang benar berarti telah menyelesaikan separuhnya. Tapi kita mulai dengan salah, engkau sangat tahu bahwa memulai perhatian adalah hal yang sulit. Ini karena engkau tertidur lelap. Jadi jika engkau memulai untuk bisa memperhatikan napasmu saat engkau melakukan hal lain, engkau tidak bisa melakukannya. Dan jika engkau tidak meninggalkan apa yang engkau kerjakan, engkau akan meninggalkan upayamu untuk memperhatikan napasmu. Jadi jangan membuat masalah yang tidak perlu untuk dirimu sendiri. Dalam 24 jam engkau dapat menemukan sudut yang nyaman untuk melakukannya. 40 menit pun akan bermanfaat saat melakukan teknik ini. Tapi pikiran akan memberikan banyak alasan. Pikiran akan berkata, mana ada waktu. Sangat banyak pekerjaan harus diselesaikan, tidak cukup waktu untuk ini. Atau pikiran akan berkata, saat ini tidak mungkin kita lakukan, tunda saja. Mungkin nanti saat waktunya sudah tepat, baru engkau lakukan ini. Berhati-hatilah dengan apa yang pikiranmu katakan kepadamu. Jangan terlalu percaya pada pikiran. Dan kita tidak pernah ragu. Kita dapat meragukan semua orang tapi kita tidak pernah meragukan pikiran kita sendiri. Bahkan untuk yang sering berbicara penuh keraguan, skeptis, banyak alasan, mereka pun tidak pernah meragukan pikiran mereka sendiri. Pikiranmu itu yang membawamu ke keadaanmu saat ini. Jika engkau berada di neraka, maka pikiranmu lah membawamu ke neraka tersebut, tanpa engkau ragukan arahan yang diberikannya. Engkau bisa meragukan guru manapun, master manapun, tapi engkau tidak pernah meragukan pikiranmu sendiri. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, engkau bergerak dengan pikiranmu sebagai sang guru. Dan pikiranmu lah yang membawamu ke dalam kekacauan ini, ke dalam kesengsaraan yang engkau rasakan. Jika engkau ingin meragukan sesuatu, pertama-tama pertanyakan terlebih dahulu isi pikiranmu. Dan jika pikiranmu mengatakan sesuatu, pikirkan 2 kali. Apakah benar engkau tidak memiliki waktu? Pikirkan 2 kali. Tanyakan lagi dan lagi kepada pikiranmu, apakah pada saat ini aku benar-benar tidak memiliki waktu? Aku tidak melihat itu, aku tidak pernah melihat seseorang yang pernah memiliki waktu yang lebih. Aku pergi dan melihat orang-orang sedang bermain kartu, dan mereka berkata, kami membunuh waktu. Mereka pergi ke bioskop dan mereka berkata, apa yang harus dilakukan? Mereka membunuh waktu, bergosip, membaca koran yang sama berkali-kali, membicarakan hal yang sama yang telah mereka bicarakan hampir di seluruh hidupnya, dan mereka berkata, kami tidak punya waktu, untuk hal yang tidak penting mereka punya cukup waktu. Kenapa? Dengan hal yang tidak penting tidak ada bahaya yang mungkin terjadi. Pada saat engkau memikirkan meditasi, pikiran menjadi waspada. Saat ini engkau bergerak dalam dimensi yang berbahaya, karena meditasi artinya kematian pikiran. Jika engkau bergerak masuk ke dalam meditasi, cepat atau lambat pikiranmu akan lenyap, hilang sepenuhnya. Pikiran menjadi waspada dan mulai untuk mengatakan sesuatu kepadamu, di manakah waktu? Dan ketika memang ada waktu, maka kegiatan lain yang lebih penting yang didahulukan. Tundalah dulu hingga nanti ada waktu. Engkau bisa meditasi kapan saja. Uang itu penting. Kumpulkan uang dulu, lalu meditasi saat sudah mapan. Bagaimana engkau bisa meditasi tanpa uang? Perhatikan dulu ada uang dulu, baru kemudian meditasi. Meditasi bisa ditunda dengan mudah, karena engkau merasa itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhanmu untuk bertahan hidup. Roti dan makanan tidak bisa ditunda, engkau akan mati. Uang tidak bisa ditunda, ini diperlukan untuk keperluan mendasarmu. Meditasi dapat ditunda, engkau tetap dapat hidup tanpa itu. Dan bahkan engkau bisa tetap hidup tanpanya dengan mudah. Pada saat engkau meditasi dan masuk lebih dalam, hal yang mungkin adalah engkau dapat bertahan hidup di dunia ini, engkau akan menghilang. Dari lingkaran kehidupan ini, pada roda kelahiran, engkau akan menghilang. Meditasi bagaikan kematian, sehingga pikiran menjadi takut. Meditasi bagaikan cinta, sehingga pikiran menjadi takut.
Tunda, katanya, dan engkau dapat menundanya hingga waktu yang tidak terhingga. Pikiranmu akan selalu mengatakan hal tersebut. Dan jangan berpikir aku membicarakan orang lain. Aku mengatakan ini khususnya tentang engkau. Aku telah bertemu dengan banyak orang pintar yang telah mengatakan hal yang kurang cerdas tentang meditasi. Seseorang yang berasal dari Delhi, ia adalah seorang petugas yang memiliki posisi penting di pemerintahan. Ia datang dengan tujuan untuk belajar meditasi di sini. Dia datang dari Delhi, dan ia tinggal selama 7 hari di sini. Aku memintanya untuk datang ke kelas meditasi pagi hari di Pantai Chowpatty di Mumbai, akan tetapi ia mengatakan, ini sulit, aku tidak bisa bangun pagi. Dan dia tidak pernah memikirkan apa yang pikirannya katakan padanya. Apakah ini sulit? Saat ini engkau tahu, latihan tersebut sangat sederhana, tapi pikiranmu tidak sesederhana itu. Pikiranlah yang mengatakan, bagaimana caranya aku bangun jam 6 pagi. Aku sedang berada di sebuah kota, dan seorang kolektor di kota itu datang untuk menemuiku pada pukul 11 malam. Aku baru saja akan beranjak tidur, dan ia datang kepadaku dan berkata, tidak, ini mendesak. Aku sangat terganggu. Ini adalah pertanyaan mengenai hidup dan mati. Ia mengatakan padaku, jadi aku mohon berikanlah aku paling tidak 1,5 jam. Ajari aku meditasi, jika tidak aku akan melakukan bunuh diri. Aku merasa sangat gelisah, dan sangat frustrasi akan apa yang terjadi di dalam diriku. Dunia di luar itu sudah musnah. Aku katakan padanya, datanglah jam 5 pagi, dan ia mengatakan, itu tidak mungkin, ini adalah pertanyaan antara hidup dan mati namun ia tidak dapat bangun jam 5 pagi. Ia berkata, itu tidak mungkin, aku tidak pernah bangun sepagi itu. Baiklah, aku katakan padanya, datanglah jam 10 pagi, dan ia berkata, ini juga tidak mungkin karena pada jam 10:30 aku sudah harus ada di kantor aku. Dia bahkan tidak dapat mengambil 1 hari pun untuk libur untuk sebuah pertanyaan antara hidup dan mati. Lalu aku katakan kepadanya, apakah ini mengenai hidup dan matimu atau hidup dan matiku? Siapa yang engkau maksud? Dan dia bahkan bukan orang yang tidak berpendidikan, dia bahkan sangat berpendidikan. Tipuan ini sangat cerdik, jadi janganlah menganggap pikiranmu tidak memainkan tipuan yang sama. Pikiranmu sangat cerdik, dan karena engkau anggap itu adalah pikiranmu sehingga engkau tidak pernah merasa ragu. Padahal ini bukan pikiranmu, ini hanya produk sosial. Bukan milikmu, ini adalah sesuatu yang diberikan kepadamu, yang dipaksakan kepadamu. Engkau telah dididik dan dikondisikan dengan suatu cara. Sejak kecil pikiranmu telah diciptakan oleh orang lain, orang tua, masyarakat, guru, masa lalu yang menciptakan pikiranmu, mempengaruhi pikiranmu. Bangkai masa lalu memaksakan dirinya kepada kehidupan saat ini secara terus-menerus. Para guru hanyalah sebagai agen antara yang telah mati melawan yang hidup. Mereka mencoba untuk memkasakan berbagai hal kepada pikiranmu. Tapi pikiran ini sangat dekat denganmu, jaraknya sangat kecil, sehingga dirimu selalu diidentifikasikan sebagai pikiranmu. Engkau bilang, aku ini Hindu. Pikir lagi, pertimbangkan lagi. Engkau bukanlah seorang Hindu, engkau telah diberikan pola pikir sebagai Hindu. Engkau lahir ke dunia ini hanyalah sebagai manusia yang polos dan sederhana, bukan Hindu, bukan Muhammadan, Muslim. Tapi engkau telah diberikan pemikiran Muhammadan, Muslim, pemikiran Hindu. Engkau telah dipaksa, dikungkung, terpenjara dalam kondisi yang tertentu, dan kemudian hidup terus berjalan dan banyak hal masuk ke pikiran dan kemudian pikiranmu menjadi berat kepadamu. Engkau tidak dapat melakukan sesuatu, pikiran mulai memaksakan caranya kepadamu. Pengalamanmu ditambahkan ke dalam pikiran, terus-menerus, masa lalumu membentuk setiap momen yang terjadi kepadamu. Jika aku mengatakan sesuatu kepadamu, engkau tidak akan berpikir tentang itu dengan cara yang baru, dengan terbuka. Pikiran lamamu, masa lalumu akan menjadi penghalang, akan mulai berbicara dan mengoceh untuk setuju atau menolak. Ingatlah, pikiranmu itu bukan milikmu, tubuhmu bukan tubuhmu, itu semua datang dari orang tuamu. Pikiranmu pun bukan milikmu, itu semua juga datang dari orang tuamu. Lalu siapakah dirimu? Seseorang dapat diidentifikasi dari salah satu hal ini, entah dengan tubuhnya atau dengan pikirannya. Engkau pikir engkau itu muda, engkau pikir engkau itu tua, engkau pikir dirimu itu seorang Hindu, engkau pikir dirimu itu seorang Jaina, engkau adalah Parsi. Engkau bukan dilahirkan sebagai kesadaran yang murni. Ini semua adalah penjara.